Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal PAS atau UAS ya pada mata pelajaran matematika kelas 8 di semester 2. Langsung ya kita ke soal yang pertama. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Dalam teorema Pythagoras berlaku hubungan. Nah, kita ingat ya, kalau teorema Pythagoras itu kita cukup mengingat satu aja teman-teman. Jadi sisi miring sama dengan sisi tegak ditambah sisi datar. Nah, dengan cara kita mengingat ini, kita bisa mengingat rumus-rumus yang lainnya. Gimana caranya? Nah, perhatikan ya teman-teman. Sisi miringnya di sini P ya. Jadi P sama dengan sisi tegaknya berarti R ditambah sisi datarnya berarti Q. Sehingga P kuadrat sama dengan R kuadrat ya, ditambah Q kuadrat. Nah, ini untuk mencari sisi miringnya ya. Nah, kemudian dari rumus ini kita bisa mencari rumus-rumus yang lainnya. Gimana caranya? Nah, perhatikan ya teman-teman. Misalnya, kita ingin mencari R-nya ya. Ini sisi tegaknya berarti. Nah, kita menggunakan rumus ini tadi. P kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, kemudian kita kan akan mencari R ya, atau sisi tegaknya ini. Nah, R kuadratnya ini kita pindah ke ruas kiri. Berarti menjadi negatif ya. Sehingga negatif R kuadrat sama dengan negatif P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, setelah seperti ini, sama-sama dikalikan negatif 1 ya, supaya R kuadratnya ini menjadi positif. Oke, jadi negatif R kuadrat dikali negatif 1, hasilnya R kuadrat ya. Kemudian negatif P kuadrat dikalikan negatif 1, hasilnya P kuadrat. Kemudian Q kuadrat ya, positif Q kuadrat dikalikan dengan negatif 1. Jadi hasilnya negatif Q kuadrat. Oke, nah sudah ketemu ya dua rumus Pythagoras. Satu lagi ya kita cari. Kita juga bisa menggunakan rumus yang ini tadi ya. Jadi P kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah Q kuadrat. Kita akan mencari rumus sisi datarnya ya. Berarti di sini Q ya. Oke, sekarang kita pindah ruas nih. Q kuadratnya pindah ruas ke kiri. Jadi negatif ya. Sehingga negatif Q kuadrat sama dengan P kuadratnya kita pindah ruas ke kanan teman-teman. Ya. Jadi gimana? Jadi negatif P kuadrat ya. Ditambah R kuadrat. Jadi sama dengan kita sama-sama dikalikan negatif 1 ya untuk membuat negatif Q kuadrat ini menjadi positif. Sehingga jadi Q kuadrat sama dengan P kuadrat negatif R kuadrat. Nah, sekarang kita lihat nih di pilihan gandanya. Mana yang merupakan rumus Pythagoras? Nah, jelas ya teman-teman, jawabannya yang B. Ini ya, R kuadrat sama dengan P kuadrat negatif Q kuadrat. Selanjutnya, jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi siku-sikunya 4 dm dan 6 dm, maka panjang hipotenusa segitiga PQR adalah, ingat ya teman-teman, panjang hipotenusa itu berarti sama dengan sisi miringnya ya. Jadi kita akan mencari sisi miringnya ini. Nah, untuk mencari rumusnya kita misalkan ya, di sini R, kemudian di sini Q, kemudian sisi miringnya kita misalkan P. Oke? Ingat ya, rumusnya berarti sisi miring sama dengan P kuadrat ya sama dengan R kuadrat ditambah dengan Q kuadrat. Nah, tadi diketahui ya, jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi siku-sikunya 4 dan 6, berarti di sini 4 ya, kemudian QR-nya 6. Oke? Nah, sekarang tinggal kita masukin nilainya teman-teman. Jadi P kuadrat sama dengan tadi ya, QR-nya nih berarti R-nya ya 4, kemudian ditambah Q-nya ya, atau QR-nya ini 6. Nah, setelah seperti ini tinggal kita hitung deh. Ya, jadi P kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu 16, ditambah 6 kuadrat itu 36. Sehingga 16 ditambah 36 hasilnya 52. Nah, sekarang kita akan menghilangkan kuadrat dari P ini ya. Jadi P sama dengan akar 52. Nah, akar 52 itu berapa? Nah, seperti ini ya. Jadi P sama dengan akar 4 dikali 13 kan sama dengan 52 ya. Sehingga akar 4 itu berapa? Akar 4, 2. Nah, akar 13 gak ada ya. Jadi P sama dengan 2 akar 13. Jawabannya yang A. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Kita diminta untuk mencari nilai X-nya teman-teman. Perhatikan ya.
Nah, sisi miring sama dengan sisi tegak ditambah sisi datar. Ingat ya, kita tuh hanya perlu mengingat ini aja. Nanti kita bisa menemukan rumus-rumus yang lainnya. Oke? Nah, ingat rumus sisi miring itu apa? Di sini kita misalkan P ya, sisi miringnya, kemudian di sini kita misalkan R, kemudian di sini Q. Oke? Jadi rumus sisi miring tadi kan P kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah Q kuadrat ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari X-nya ya, atau sisi datarnya. Oke? Berarti kita akan mencari R-nya. Nah, jadi R kuadrat ini kita pindah ruas ke kiri ya, teman-teman. Jadi negatif R kuadrat sama dengan P kuadratnya pindah ke kanan. Jadi negatif P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kemudian, kita kalikan negatif 1 ya, untuk menghilangkan negatif R ini ya. Untuk menghilangkan negatif ini. Sehingga didapatkan rumusnya. Jadi R kuadrat sama dengan P kuadrat negatif Q kuadrat. Oke? Nah, setelah seperti ini tinggal kita masukin nilainya teman-teman. Jadi, R-nya itu tadi X ya. Jadi X kuadrat sama dengan P-nya tadi apa? P-nya 10 ya. Jadi 10 kuadrat negatif Q-nya berapa? Q-nya 6. Ya, jadi 6 kuadrat. Oke? Setelah seperti ini tinggal kita hitung. Jadi X kuadrat sama dengan 10 kuadrat itu 100 negatif 6 kuadrat itu 36. Jadi 100 dikurangi 36 itu 64. Nah, kita akan menghilangkan kuadratnya ini ya, sehingga menjadi X sama dengan akar 64. Nah, akar 64 itu berapa? 8 ya, sehingga didapatkan nilai X-nya itu sama dengan 8. Jawabannya yang D. Selanjutnya, bidang datar yang dibatasi oleh satu tali busur dan busur disebut apa? Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jari-jari lingkaran itu apa sih? Nah, jari-jari lingkaran itu adalah garis yang menghubungkan antar titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Oke? Kemudian juring itu apa? Juring itu daerah yang dibatasi oleh sebuah busur lingkaran dan dua buah jari-jari lingkaran. Tembereng itu apa? Daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur lingkaran dan sebuah busur lingkaran. Nah, sedangkan diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran dengan melalui titik pusat. Nah, sekarang yang mana nih jawabannya? Jadi, jawabannya yang C ya, tembereng. Oke? Selanjutnya nomor 5. Panjang busur lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudutnya 60 derajat adalah, nah di sini sudah dikasih clue ya, pi-nya menggunakan 22/7. Mudah ini teman-teman. Nah ingat ya rumus panjang busur, ini perlu diingat-ingat nih rumusnya. Ini ya, dengan keterangan, ininya ya, sebagai sudut pusat. Oke, dikali pi-nya tahu ya, 22/7, di sini sudah dikasih clue-nya. Atau kita juga bisa menggunakan 3,14. Kemudian R ini sebagai jari-jari lingkaran. Nah, setelah tahu rumusnya, kita tinggal masukin nilainya, teman-teman. Oke, jadi sama dengan sudut pusatnya diketahui berapa tadi? 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat per 360 derajat. Dikalikan 2. Dikali pi-nya tadi 22/7 ya. Kemudian dikalikan jari-jarinya tadi diketahui 21. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman. 60 derajat per 360 derajat. Ya, 60 bisa dibagi 60 ya. Kemudian 360 derajat bisa dibagi 60. Kita coret ya, kita sederhanakan. Kemudian, kita lihat lagi nih. 21 bisa dibagi 7 ya. Hasilnya 3. Oke, jadi berapa? 60 dibagi 60 itu 1 ya. Kemudian 360 dibagi 60 hasilnya 6. Sehingga di sini jadi 1/6. Dikalikan, nah ini tadi kita selesaikan ya, jadi 22 dikali 2 dikali 3, hasilnya 132. Nah, sehingga 1/6 ya dikali 132, hasilnya 22. Jawabannya yang C ya, ini teman-teman, ini salah. Sebenarnya jawabannya yang C. Oke, selanjutnya, diketahui lingkaran pada gambar di bawah dengan jari-jari 7 cm. Panjang busur AB adalah, nah perhatikan gambar lingkarannya ya teman-teman. Kita diminta untuk mencari panjang busur AB. Busur AB berarti yang ini ya. Oke, sekarang ingat rumus panjang busur ya. Dengan keterangannya ini ya.
Ini sudut pusatnya, kemudian pi-nya kita bisa menggunakan 22/7 atau 3,14 dan R-nya ini sebagai jari-jari lingkaran. Sekarang tinggal kita masukin nilainya ya. Nah, tadi panjang busur yang ditanya, panjang busurnya AB. Jadi di sini AB sama dengan berapa? Sudut pusatnya diketahui, 135 derajat. Nah, kita masukin di sini ya. Jadi 135 derajat per 360 derajat dikalikan 2 dikali pi-nya kita menggunakan 22/7 ya teman-teman. Kemudian jari-jarinya berapa tadi? Diketahui ya jari-jarinya 7. Nah, kemudian dikalikan 7 di sini. Setelah ini tinggal kita hitung ya. Ini bisa disederhanakan ya. 135 bisa dibagi 45 ya. 360 juga bisa dibagi 45. Oke. Nah, ini juga bisa disederhanakan. 7 dibagi 7 ya hasilnya 1. Oke. Sehingga 135 dibagi 45 itu hasilnya 3, kemudian 360 dibagi 45 hasilnya 8. Nah, kemudian 2 dikali 22 dikali 1 hasilnya 44. Sehingga didapatkan ya 3/8 dikali 44. Hasilnya 132/8. Nah, sehingga berapa ini koma ya? Jadi panjang busur AB itu 16,5. Jawabannya yang C. Selanjutnya, diketahui dua lingkaran dengan pusat P dan Q. Jarak PQ sama dengan 26 cm. Panjang jari-jari lingkaran masing-masing 12 cm dan 2 cm. Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah, nah kita diminta untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran. Ingat rumusnya ya. Ini rumusnya. Nah, di sini sudah dikasih keterangannya ya. Perlu diingat-ingat ini rumusnya teman-teman. Jadi M-nya ini panjang garis singgung persekutuan luar. Sedangkan D-nya ini jarak titik pusat kedua lingkaran. Nah, R besar ini ya, atau R kapital ini adalah panjang jari-jari lingkaran besar. Kemudian untuk R kecilnya ini, panjang jari-jari lingkaran kecil. Nah, sekarang kita sudah tahu rumusnya, tinggal kita masukin nilai-nilainya ya, yang diketahui nih di soal. Oke. Diketahui apa aja tadi? Diketahui dua lingkaran dengan pusat P dan Q. Jarak PQ, berarti D-nya ya. Jarak titik pusat kedua lingkaran 26 cm. Kemudian panjang jari-jari lingkaran masing-masing 12 cm dan 2 cm. Jadi jari-jari lingkaran besarnya ya, atau R besarnya 12. Kemudian jari-jari lingkaran kecilnya, atau R kecilnya ya, 2 cm. Oke. Sudah kita ketahui ini. Sekarang kita masukin nilainya ke rumus. Jadi D-nya tadi berapa? 26 ya. Jadi 26 kuadrat dikurang R-nya 12 ya. Kemudian dikurangi R kecilnya 2. Dikuadratkan. Nah, kita selesaikan yang dalam kurung ya. Jadi 12 dikurang 2 hasilnya 10 ya teman-teman. Nah, 26 kuadrat itu berapa? 676 ya. Kemudian dikurangi 10 kuadrat itu 100. Jadi 676 dikurang 100, hasilnya 576. Ya. Nah, ingat ini tadi masih M kuadrat ya. Kita akan menghilangkan kuadratnya ini dengan cara 576 ini diakarkan. Nah, berapa akar dari 576? Nah, jadi hasilnya 24 ya. Akar dari 576 adalah 24 cm. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya diketahui dua lingkaran berjari-jari masing-masing 12 cm dan 5 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya 24 cm, maka jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut adalah berapa? Rumusnya masih sama ya. Nah, yang diketahui apa aja? Yang diketahui dua lingkaran ya berjari-jari masing-masing 12 dan 5. Berarti panjang jari-jari lingkaran besarnya 12. Kemudian jari-jari kecilnya atau R kecilnya ini 5 ya. Kemudian apalagi yang diketahui? Panjang garis singgung persekutuan luarnya. Berarti M-nya ya. M-nya 24. Oke. Sekarang tinggal kita masukin ke dalam rumus ya. M-nya tadi 24 ya. Jadi 24 kuadrat sama dengan D-nya ini, apa D tadi? Jarak titik pusat kedua lingkaran ya yang akan kita cari. Jadi kita tulis D kuadrat di sini. Dikurang R besarnya tadi 12 ya, kemudian dikurangi R kecilnya berapa? 5. Nah, kemudian dikuadratkan. Sekarang kita hitung ya, 24 kuadrat itu 576 sama dengan
D kuadrat dikurangi, dalam kurungan diselesaikan ya, 12 dikurang 5, 7. Jadi di sini 7 kuadrat. Kemudian 576 sama dengan D kuadrat sama dengan 7 kuadrat itu hasilnya 49. Nah, sekarang negatif 49 ini pindah ruas ke kiri, teman-teman. Jadi positif 49 ya. Sehingga 576 ditambah 49 sama dengan berapa? 625. Nah, perhatikan ini. D kuadrat ya ini ya, masih kuadrat. Oke, sekarang kita akan menghilangkan kuadratnya dengan cara 625 ini kita akarkan. Ya, sehingga akar dari 625 itu berapa? 25 ya. Nah, jadi jarak titik pusat kedua lingkaran adalah 25. Jawabannya yang C. Selanjutnya, panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran yang berpusat di P dan Q 24 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran kecil 4 cm dan jarak titik pusat kedua lingkaran 25 cm, maka panjang jari-jari lingkaran lainnya adalah berapa? Nah, perhatikan teman-teman. Rumusnya sama ya, kayak di soal sebelumnya tadi. Di sini keterangannya sama, oke? Nah, selanjutnya kita cari diketahuinya apa aja? Diketahui M-nya, panjang garis singgung persekutuan luarnya berapa? 24 ya. Nih. Kemudian diketahui lagi jari-jari lingkaran kecil, berarti R kecilnya 4 cm. Dan jarak titik pusat kedua lingkaran. Berarti apa ini? Berarti D-nya ya teman-teman. Nah, D-nya diketahui 25 cm. Berarti kita mencari panjang jari-jari lingkaran lainnya. Berarti kita mencari panjang jari-jari lingkaran besar. R besarnya ya. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi, M-nya tadi diketahui 24 ya. 24 kuadrat sama dengan D-nya tadi diketahui 25. Di sini jadi 25 kuadrat dikurangi. Nah, R besarnya ini yang akan kita cari ya. Kemudian dikurangi R kecilnya 4. Kemudian dikuadratkan. Kemudian 24 kuadrat itu hasilnya 576 ya. Sama dengan 25 kuadrat itu 625. Dikurangi R dikurang 4 kuadrat ya. Nah, setelah itu 625-nya ini pindah ruas ke kiri menjadi negatif 625. Jadi 576 dikurangi 625 itu hasilnya 49 ya. Nah, sama dengan R dikurang 4 ya, dikuadratkan. Nah, setelah itu karena di sini masih kuadrat ya, kita akan menghilangkan kuadrat ini dengan cara 49 ini kita akarkan ya. Jadi akar 49 sama dengan R dikurang 4. Akar dari 49 itu 7 ya, sehingga 7 sama dengan R negatif 4. Nah, setelah seperti ini, kita kan akan mencari R-nya ya. Jadi negatif 4-nya ini kita pindah ruas ke kiri ya, menjadi positif 4 ya. Jadi 7 ditambah 4 sama dengan R. Nah, sehingga didapatkan panjang jari-jari lingkaran besarnya itu 11 cm. Jawabannya yang C. Selanjutnya, pernyataan berikut merupakan rumus volume bangun ruang sisi datar, kecuali. Oke, kita tahu ya, yang opsi A ini adalah apa? Rumus volume balok ya. Nah, balok itu merupakan bangun ruang sisi datar. Oke, berarti dia benar ya teman-teman. Kemudian opsi B. Nah, ini merupakan rumus volume tabung. Tabung itu bangun ruang sisi lengkung. Oke, kemudian yang C adalah rumus volume kubus. Ya, kubus itu bangun ruang sisi datar. Kemudian yang D, rumus volume prisma ya. Prisma itu bangun ruang sisi datar. Nah, jadi yang mana yang bukan merupakan rumus volume bangun ruang sisi datar? Jelas ya teman-teman, jawabannya yang B. Karena B ini merupakan rumus volume tabung, dan tabung itu bangun ruang sisi lengkung. Oke? Selanjutnya nomor 11. Banyak bidang diagonal pada kubus adalah, kita hitung ya teman-teman, di sini ada bidang diagonal ACGE, kemudian ada bidang diagonal BDHF, ABGH, CDEF, AFGD, dan ada BCHE. Nah, jadi banyak bidang diagonal pada kubus ada 6. Jawabannya yang B. Selanjutnya diketahui volume kubus 343 cm3. Luas seluruh sisi kubus adalah, nah diketahui volumenya ya, berarti kita harus mencari sisi kubusnya itu berapa?
menggunakan rumus volume sama dengan S pangkat 3 atau S kali S kali S. Oke? Nah, jadi 343 ya volumenya tadi diketahui sama dengan S pangkat 3. Nah, kemudian berapa ini? Didapatkan sisinya 7 ya teman-teman. Oke, sehingga kita sudah ketemu nih, sisi kubus itu 7. Sekarang kita akan mencari luas seluruh sisi kubus atau luas permukaan kubus ya. Rumusnya 6 kali sisi, ya, atau 6 kali S kali S. Kita masukin 6 dikali S yang tadi diketahui ya, sudah kita dapatkan 7. Jadi 6 kali 7 kali 7. Sehingga didapatkan hasilnya 294 cm kuadrat. Jawabannya yang C. Selanjutnya, volume gambar di bawah ini. Nah, kita diminta untuk mencari gabungan ya, berarti volume gabungan. Di sini ada bangun 1 ya. Berupa apa nih? Balok ya, teman-teman. Panjangnya 12, lebarnya 7, tingginya 5. Kemudian ada bangun 2. Apa ini? Limas ya, teman-teman. Oke, sekarang kita tulis dulu, diketahui. Panjang baloknya 12 ya, kemudian lebar baloknya 7 cm, tinggi baloknya 5 cm. Nah, tinggi limasnya berapa? Nah, kita lihat ya teman-teman. Kalau dari atas sampai bawah sini 16 cm, kemudian tinggi baloknya tadi diketahui ya, 5 cm. Maka untuk mendapatkan tinggi limas berarti 16 dikurangi tinggi baloknya tadi. Jadi 16 dikurangi 5. Jadi didapatkan tinggi limasnya 11 cm. Nah, setelah itu tinggal kita hitung ya. Kita cari dulu volume balok ya, atau volume bangun yang pertama ini. Volume balok, ingat rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukin nilainya ya. Panjangnya 12 dikali lebarnya 7 dikali tingginya 5. Sehingga didapatkan volume balok 420 ya. Selanjutnya kita akan mencari volume limas. Ingat rumus volume limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas ya. Jadi 1/3 dikali, perhatikan nih teman-teman, luas alasnya berbentuk apa? Persegi panjang ya, maka rumus persegi panjang, panjang kali lebar. Ya, dikalikan dengan tinggi limasnya berapa tadi? 11. Jadi 1/3 dikali panjangnya berapa? Panjangnya 12 ya, berarti dia sama dengan panjang balok ini. Kemudian lebarnya sama dengan lebar balok ya, lebarnya 7. Jadi 12 dikali 7. Nah, setelah itu tinggal kita hitung. 1/3 dikali 12 dikali 7 dikali 11. Hasilnya 308 cm. Oke? Nah, setelah ketemu volume balok, ketemu volume limas, tinggal kita jumlahkan. Jadi, volume gabungannya 420 ditambah 308 sama dengan 728. Jawabannya yang D. Mudah ya, nanti kalau masih bingung boleh tulis di kolom komentar. Boleh tanya di kolom komentar. Selanjutnya nomor 14. Luas bidang diagonal ACGE adalah, nah sudah ada jawabannya nih, 400 akar 2. Benar nggak? Kita cek ya teman-teman. Diketahui, kita tahu ya bahwa bidang diagonal kubus ini berbentuk persegi panjang. Perhatikan ini garis yang warna biru ya, ini berbentuk persegi panjang ya. ACGE ya. Dengan panjang CG-nya berapa? 20 cm. Oke. Kemudian yang ditanya luas bidang diagonal ACGE ya. Nah, kita akan mencari panjang AC dengan Pitagoras, teman-teman. Panjang AC berarti panjang yang ini ya, kita buat segitiga nih. Ya, supaya mempermudah kita dalam menghitung. Jadi, kalau di sini CG-nya 20, berarti AB-nya di sini juga 20 ya, teman-teman. Kemudian BC-nya juga 20 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita mencari panjang AC, berarti kita mencari ininya nih. Oke. Nah, jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukin nilainya. AB kuadrat itu 20 kuadrat ya, ditambah BC-nya 20, sehingga di sini 20 kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan 400 ditambah 400. Jadi AC kuadrat sama dengan 800 ya. Nah, kita akan menghilangkan kuadrat ini ya, sehingga AC sama dengan akar 800. Sehingga didapatkan panjang AC berapa? Akar 400 dikalikan akar 2. Nah, jadi panjang AC-nya itu 20 akar 2, teman-teman. Oke. Nah, sekarang sudah ketemu panjang AC-nya. Ini ya berarti. Nah, maka luas bidang diagonal ACGE adalah, nah, tadi kita dapat ya panjang AC-nya ditulis di sini 20 akar 2. Ingat, kalau diagonal ACGE ini tadi kan berbentuk persegi panjang ya, teman-teman. Jadi rumus luasnya panjang kali lebar ya. Jadi tinggal kita masukin nilainya. Panjangnya 20 akar 2 dikali
lebarnya 20. Nah, ketemulah hasilnya. 400 akar 2. Jawabannya benar ya, yang B. Selanjutnya, diberikan data-data sebagai berikut. Ini ya, mean data tersebut adalah, nah ingat teman-teman, mean itu berarti apa? Rata-rata. Nah, rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data, ya. Jadi kita jumlahkan nih. Ini semua kita jumlahkan, 155 tambah 146, sampai ini ya kita jumlahkan. Kemudian kita bagi banyaknya data. Kita hitung di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tinggal kita masukin ya. Jadi 155 tambah 146 tambah 178 tambah 155 tambah 160 tambah 161 tambah 149 dibagi dengan banyaknya data ini tadi ya. Banyaknya data ada 7. Jadi dibagi 7. Nah, jadi ketemulah. Ini ya, ini sudah kita jumlahkan, hasilnya 1104 per 7. Sehingga didapatkan mean atau rata-ratanya itu 157,7. Jawabannya yang B. Selanjutnya, Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000, lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Peluang yang muncul, gambar pada kedua koin adalah berapa? Ya. Nah, kita misalkan nih, A itu kita misalkan angka ya, kemudian G kita misalkan gambar. Nah, kemungkinan yang terjadi pada kedua koin Rp1.000 ini kalau dilemparkan itu kan munculnya kemungkinan ada angka gambar, angka-angka, gambar angka, gambar-gambar ya teman-teman. Nah, sekarang berarti jumlah kemungkinannya atau NS-nya ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi NS sama dengan 4. Sekarang banyaknya kemungkinan muncul gambar di kedua koin. Jadi yang gambar-gambar GG ya, di sini gambar-gambar. Kemungkinan munculnya 1 ya. Jadi NA sama dengan 1. Jadi peluang muncul kedua gambar adalah ini ya, banyaknya kemungkinan muncul gambar di kedua koin ya. Jadi gambar-gambar dibagi kemungkinan keseluruhan yang terjadi. Nah, jadi tadi kan banyaknya kemungkinan muncul gambar di kedua koin 1 ya. Kemudian kemungkinan yang terjadi keseluruhan itu 4. Sehingga peluang yang muncul gambar pada kedua koin adalah 1/4. Jawabannya yang A. Selanjutnya, sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 15 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Nah, kita lihat ya, banyaknya titik sampel. Ada 12 ya, ini tadi diketahui. Jadi 5 ditambah 3 ditambah 4. Ya, banyaknya kelereng ada 12. Selanjutnya, titik sampel kelereng yang warna merah aja ada berapa? Warna merah ini ya, ada 3 kelereng merah. Oke, maka berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Jadi, titik sampel kelereng merah per banyaknya titik sampel ya. Tadi kelereng merah kan ada 3 ya. Nih, kemudian titik sampel keseluruhan ada 12. Jadi 3/12. Ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. Kemudian 12 dibagi 3 itu 4. Jadi, kemungkinan atau peluang terambilnya kelereng berwarna merah adalah 1/4. Jawabannya yang A ya teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Selamat belajar, semoga sukses. Kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.